Halo, saya Diana Priyasuti Handayani, NIM B1023171063. Hari ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Untuk soal pertama, sebutkan dan jelaskan 3 konsep yang mempengaruhi perilaku organisasi dan pada tingkat konsep mana yang memiliki peran penting dalam menentukan perilaku organisasi. Nah, untuk tingkatan analisis dalam perilaku organisasi, di sini memang terbagi dari 3. Yang pertama, analisis tingkat individual yang mengkaji berbagai faktor pribadi yang menentukan dan mendasari perilaku seseorang dalam bekerja dan mencapai tujuan organisasinya. Faktor pribadi ini contohnya ciri biografis, kepribadian, sikap, persepsi, dan motivasi. Yang kedua, analisis tingkat kelompok, mengkaji berbagai faktor proses kelompok yang menentukan dan mendasari perilaku kelompok dan interaksi individual dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses kelompok ini diantaranya meliputi penentuan kelompok dan tim kerja, kepemimpinan, komunikasi, konflik, serta kekuatan dan politik. Yang ketiga, analisis tingkat organisasional mengkaji berbagai faktor proses keorganisasian yang menentukan dan mendasari perilaku individual dan perilaku kelompok serta interaksinya dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses keorganisasian ini contohnya rancangan struktur organisasi, budaya organisasi, praktek manajemen sumber daya manusia, dan perubahan organisasi. Dari bagian ini, yang mana paling bawah itu individual level, kemudian naik ke group level, yang terakhir itu organization system level. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perilaku kerja individual ini akan menghasilkan keefektifan kinerja individual. Kemudian perilaku kinerja yang timbul dari proses kelompok akan menghasilkan keefektifan kinerja kelompok. Perilaku kerja yang muncul dari proses keorganisasian dan interaksinya dengan proses kelompok dan individu akan menghasilkan keefektifan kinerja organisasi begitu selanjutnya. Soal kedua, jelaskan peran ilmu psikologis dan turunannya dalam proses pembentukan perilaku organisasi berdasarkan gambar berikut. Manusia bekerja sama dalam organisasi, memiliki keunikan masing-masing karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda seperti budaya, umur, pendidikan, pengalaman, kebutuhannya, motivasi kerjanya, dan lain-lain. Oleh karena itu, para manajer harus dapat mendalami dan memahami, mengarahkan, serta mengelola perilaku organisasi orang-orang yang ada di dalam organisasinya. Baik secara individual maupun kelompok dapat memanfaatkan teori, metode, dan prinsip berbagai ilmu perilaku dan ilmu sosial seperti psikologi sosial, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu manajemen. Nah, ini adalah bagan yang mana di sini sudah dijelaskan kontribusi masing-masing ilmu pada topik-topik perilaku organisasi yang relevan. Untuk psikologi sendiri itu kontribusinya itu pada topik persepsi, pembelajaran, kepribadian, emosi, stres kerja, dan lain-lain. Kemudian ada psikologi sosial yang mana di situ lebih mengarah ke perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, dan lain-lain. Untuk sosiologinya itu lebih ke budaya organisasi, dinamika kelompok, struktur organisasi, teknologi organisasi, dan lain-lain. Yang terakhir, antropologi. Di sini lebih menjurus ke budaya organisasi kepemimpinan, lingkungan organisasi, kekuatan, dan sikap-sikap komparatif dan analisa lintas budaya. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dilakukan manajer dari sisi fungsi, peran, dan keterampilan. Manajemen function itu terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Planning itu lebih ke mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Kemudian organizing, mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Leading lebih ke bekerja dengan orang-orang untuk mencapai sebuah tujuan. Controlling, pemantauan, membandingkan dan mengoreksi pekerjaan. Kemudian manajemen roles, yang pertama ada interpersonal, kedua ada informational, yang ketiga ada decisional. Interpersonal itu contohnya figurat, yaitu tokoh utama, kemudian ada leader atau kepemimpinan,
ada liaison atau penghubung. Kemudian untuk bagian informasionalnya itu monitor atau pemantau, kemudian ada penyebar, dan yang terakhir sebagai juru bicara. Untuk di decisionalnya, manajer itu lebih ke pengambil keputusan, penyelesai masalah, kemudian pengalokasian sumber daya, dan negosiasi. Yang ketiga, manajemen skill ada technical, human, dan konseptual. Dari technical skill-nya itu contohnya kemapanan menerapkan atau keterampilan khusus. Dari human skill-nya kemampuan untuk bekerja sama, memahami, memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Conceptual skill ini lebih ke kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi rumit. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan jenis keragaman dalam organisasi pada kasus di bawah ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang dua bagian dari keberagaman di tempat kerja. Yang pertama itu, penyebab utamanya adalah demographic karakteristik atau demografi atau karakteristik demografi. Kemudian ada levels of diversity. Karakteristik demografi adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan suku bangsa, pendapat, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial. Demografi merupakan kajian terhadap jumlah persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dalam masyarakat. Untuk level of diversity-nya sendiri, atau level dari keberagaman ini terdiri dari dua. Yang pertama, surface level diversity, yang mana perbedaan karakteristik yang mudah dipahami seperti jenis kelamin, ras, etnis, usia, dan kecacatan, yang tidak selalu mencerminkan cara orang berpikir atau merasa tetapi dapat mengaktifkan stereotip tertentu. Kemudian ada deep level diversity, yang mana artinya perbedaan nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang semakin penting untuk menentukan kesamaan saat orang-orang mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Lanjut masuk ke contohnya. Di sini dikatakan bahwa Udin dan Maimunah adalah rekan kerja yang sekilas tampak memiliki kesamaan. Udin adalah pria lulusan sarjana manajemen asal Jawa Barat yang masih muda dan baru dipekerjakan. Dia dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang berbicara bahasa Inggris di kota asalnya. Sedangkan Maimunah, wanita yang lebih tua dan masa kerjanya lebih lama. Dia lahir dibesarkan oleh orang tuanya asli Papua, serta menduduki level di perusahaan saat ini karena usahanya menapaki karir dengan memulainya sebagai lulusan SMA dan merantau ke Pontianak. Mereka berkarir di perusahaan yang sama. Menurut riset psikologis, keduanya akan bekerjasama dengan baik. Di sini, keberagamannya terlihat dari sisi demografisnya. Yang pertama, Udin itu berasal dari Jawa Barat, sedangkan si Maimunah berasal dari Papua. Tentunya, di sini akan membawa perbedaan-perbedaan yang lain. Contohnya adalah surface level diversity. Di sini sudah terlihat bahwa ada perbedaan jenis kelamin, yang mana Udin adalah seorang laki-laki dan Maimunah adalah seorang perempuan. Di sini juga dikatakan ada perbedaan umur yang cukup jauh di antara mereka berdua. Selain itu, ada deep level diversity. Kenapa? Karena dari sisi demografis mereka berbeda. Mereka dibesarkan oleh keluarga dengan lingkungan yang berbeda pula. Cara dibesarkannya seperti Udin yang dari kecil sudah berbicara bahasa Inggris, berbeda mungkin dengan Maimunah yang bahkan masuk kerja pendidikannya adalah SMA, seperti itu. Jadi, ada nilai-nilai yang akan menjadi sangat signifikan perubahannya di antara mereka berdua. Lanjut, contoh kedua. Di sisi lain, ada Steve dan Dave adalah dua pria yang belum menikah, kulit putih, lulusan Universitas Oregon yang baru-baru ini mulai bekerja sama. Secara superficial, mereka kelihatan cocok, tetapi Steve sangat introvert, memilih untuk menghindari resiko, meminta pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan, dan menyukai kantor yang tenang. Sebaliknya, Dave sangat ekstrovert, menyukai resiko dan asertif, menyukai lingkungan yang sibuk, aktif, dan energik. Nah, dari sini kita bisa lihat keberagaman yang pertama, itu surface level diversity. Di sini yang jelas terlihat adalah mereka berbeda dari sisi nilai-nilai yang mereka dapatkan dari
behavior mereka. Yang satunya introvert, yang satunya extrovert. Nah, ini juga masuk ke dalam apa yang akan mereka kerjakan nanti. Contohnya, mereka tidak suka dengan ruangan yang ribut, namun yang satunya lebih suka dengan ruangan yang aktif, pekerjaan yang sibuk dan energi. Lanjut, pertanyaan C. Apa dampak perbedaan individu terhadap kinerja mereka dalam suatu organisasi? Dengan adanya keberagaman, apakah suatu kerjasama akan lebih buruk atau lebih baik? Tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik, melainkan dari sifat individu itu sendiri. Orang yang rajin, pintar, dan suka bekerja keras akan baik kerjanya. Dipasangkan dengan orang yang memiliki sifat yang tidak suka bekerja keras, maka dalam hal ini keberagaman akan membuat situasi yang buruk. Maka dari itu, hal ini sifat individulah yang harus seragam. Masalah keberagaman anggota tidaklah menjadi masalah. Dalam kasus ini, perbedaan bisa menjadi kekuatan. Kelompok individu dengan berbagai jenis keahlian dan pendidikan lebih efektif daripada kelompok yang homogen. Kelompok individu yang beragam akan jauh lebih efektif jika para pemimpin dapat menunjukkan bagaimana anggota memiliki kepentingan bersama dan kesuksesan dalam kelompok tersebut. Untuk pertanyaan kelima, ini ada contoh kasus yang mana di sini terdapat diskriminasi. Saya akan menjelaskan. Diskriminasi itu sendiri adalah memperhatikan perbedaan antara hal-hal. Seringkali kita mengacu pada diskriminasi yang tidak adil, yang berarti membuat penilaian tentang individu berdasarkan stereotip mengenai kelompok demografis mereka. Nah, kalau dari contoh tadi, yang pertama itu adalah perempuan yang mengandung, kemudian dia diperlakukan secara kasar oleh atasannya. Kebetulan ini adalah perusahaan raksasa, yaitu Google. Kemudian, kalau kita lihat dari perlindungan tenaga kerja sendiri, di sini perlindungan tenaga kerja ini terdiri dari 3, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan teknis. Dengan demikian, sebagai tenaga kerja, harusnya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh 3 jenis perlindungan tersebut, baik perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, maupun teknis. Dalam konvensi CEDAW, perlindungan yang seharusnya diperbolehkan, pekerja perempuan antara lain diatur dalam pasal 11 ayat 1, huruf D, huruf E, dan huruf F, yaitu sebagai berikut. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan kerja, guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut, untuk soal ke-6, seorang pekerja mendapatkan perlakuan tidak adil karena atasannya memberikan promosi pada rekan kerjanya yang kurang pantas, sehingga ia tidak menyukai atasannya, dan ia akan mencari pekerjaan lain dan mengeluh mengenai atasannya pada orang lain yang mau mendengarkan. Jelaskan komponen sikap dari kasus di atas. Nah, komponen sikap sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga ada komponen perilaku. Nah, dari contoh tadi, ini adalah gambaran komponennya. Menurut saya, untuk apa yang dijelaskan di kasus tadi itu masuk ke perilaku atau tindakan, yang mana saya akan mencari pekerjaan yang lain setelah saya mengadukan atasan saya kepada organisasi yang mau mendengarkan. Jadi, itu adalah reaksi terhadap sikap negatif kepada atasannya yang tadi. Soal nomor 7, jelaskan dan memberikan contoh tentang konsep personality dan nilai. Personality atau kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Personality adalah cara khas seseorang berpikir, merasa, atau berperilaku. Faktor yang menentukannya itu ada faktor keturunan, contohnya tinggi, fisik, bentuk wajah, gender, komposisi otot, dan refleks. Yang kedua ada faktor lingkungan, contohnya norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial. Nilai adalah keyakinan dasar yang spesifik, modus perilaku atau keadaan akhir, kebenarannya secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada kebalikan, atau kebaikannya modus perilaku adalah keadaan akhir.
Nilai ini terbagi menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Contohnya untuk nilai instrumental adalah otonomi, kemandirian, disiplin pribadi, kebaikan, dan orientasi tujuan. Untuk nilai terminal, contohnya kemakmuran, keberhasilan ekonomi, kebebasan, kesehatan, kesejahteraan, perdamaian dunia, dan makna hidup. Soal nomor 8, berikan pendapat Anda tentang terminal versus instrumental value, serta berikan contoh yang relevan pada diri Anda. Jadi, penjelasannya nilai terminal itu lebih mengacu kepada keadaan akhir yang diinginkan. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai seseorang seumur hidupnya. Nilai instrumental mengacu pada mode yang lebih disukai perilaku atau cara-cara, sarana-sarana untuk mencapai nilai-nilai terminal itu tadi. Contohnya pada diri saya pribadi, contoh nilai terminalnya yang saya inginkan adalah mencapai kebebasan finansial, hidup bahagia, dan meninggal tanpa meninggalkan hutang. Contoh nilai instrumental, ulet dalam bekerja, menikmati hidup, menikah, bijak dalam memilih kebutuhan dan keinginan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mendapat nilai yang baik. Terima kasih.